Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin sama salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan lagi di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sama salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru nyampe masuk masjid yang masih ada di lantai 1 agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi stop-stop yang masih kosong. Dan bagi para jamaah yang bawa anak kecil tolong dikondisikan agar tidak menjadi ramai. Dan bagi para jamaah dan membawa HP tolong dinonaktifkan sementara waktu. Kemudian petugas Jumat kali ini adalah muadzin Ustadz Haji Edi Sukairno, khotib Jumat Ustadz M. Harid Alal Khairi SPD dari Kota Kepanjen dengan tema bergetar hatinya saat mendengarkan ayat-ayat Allah. Sekaligus beliau sebagai imam sholat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjidil Haram mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak maupun sedekah yang digunakan untuk operasional masjid maupun pembelian perluasan lahan masjid yang sekarang sudah diratakan untuk area parkir, kemudian rencana pembangunan Masjid Al-Fatah tahap 2 dan pengadaan karpet dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijrah. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, pengumuman dari takmir kultum subuh dilaksanakan setiap pada salat subuh kantin Tamasya Sabtu malam pekan ke-1 tanggal 27 September 2025 pada salat maghrib sampai dengan Isya bersama Ustaz Profesor Dr. Haji Jufri Mubarok MAG dari Kota Malang dengan materi fikih 4 mazhab. Yang ketiga, kantin Tamasya Rabu malam pekan ke-1 tanggal 1 Oktober 2025 pada salat maghrib sampai dengan Isya bersama Ustadz M. Syarif Hidayatullah SAG MM Inok dari Kota Batu dengan materi himpunan putusan tarjih. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menetapkan keimanan kepada kita, keislaman kepada kita, sehingga terbukti jamaah rahimakumullah kita tetap mau dan mampu melangkahkan kaki kita menuju panggilan Allah di hari Jumat ini yang memang Allah khususkan untuk kita yang mengaku beriman kepadanya. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memanggil kita orang-orang yang beriman apabila kita diundang di hari Jumat ini untuk bersegera mendatangi masjid-masjid Allah, maka segera ingat kepada Allah, tinggalkan aktivitas dunia kita. Hanya sebentar jamaah Allah, hanya sebentar sekali kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah Jumat ini. Dan setelah itu Allah perintahkan kembali kepada kita untuk melaksanakan aktivitas dunia kita. Maka jamaah Allah, alhamdulillah kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tetap beriman kepadanya. Kita tetap mampu melaksanakan panggilan-panggilannya, yakni melaksanakan ibadah Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai orang-orang yang benar-benar beriman dan sampai kemudian kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka jamaah Allah, sebagai bukti terbaik syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mari kita senantiasa menjaga sekaligus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan kapanpun kita berada jamaah Allah.
Sebagaimana Rasulullah memerintahkan ittaqillaha haitsu ma kunta. Kita diperintahkan untuk takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, jemaah. Kalau orang itu takut kepada Allah, pasti dalam perilakunya, dalam tutur katanya pasti berhati-hati karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi rasa takut di dalam hati seseorang, naudzubillah, maka apapun yang dia lakukan baik atau buruk maka tidak peduli, jangan Allah, naudzubillah min dzalik. Maka kita bersyukur kita termasuk orang-orang yang ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaahullah, bersyukur harus dengan sebenar-benarnya, jemaah. Karena di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat, di ujung ayat dalam Al-Quran disebutkan qalilan ma tashkurun. Masih sedikit di antara kamu yang bersyukur. Yang kamu syukuri dari nikmat-nikmat Allah masih sedikit. Di ayat yang lain juga disebutkan qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba Allah itu yang benar syukurnya. Padahal jamaah Allah, kita ini semuanya sudah dengan mudah mengucapkan alhamdulillah. Pasti mudah, jamaah. Bahkan anak kecil pun mudah mengucapkan alhamdulillah. Tetapi bukan itu, jamaah. Itu syukur yang paling enteng, syukur yang paling ringan. Tetapi syukur yang benar adalah selain kita yakini bahwa nikmat Allah itu nikmat yang kita miliki berasal dari Allah semata, kemudian kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang terpenting lagi adalah bagaimana kita menggunakan nikmat Allah itu untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara manusia itu yang mudah bersyukur alhamdulillah, tetapi masih belum mampu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang ketika diundang untuk menghadiri masjid-masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah misalkan, masih banyak yang enggan, jamaah, berat. Padahal jamaah Allah, kalau kita hitung-hitung nikmat Allah yang telah kita terima, tidak akan mampu, jamaah. Sebagaimana Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah sehari ini aja, jemaah Allah, mulai kita bangun tidur sampai detik ini, maka kita tidak akan mampu, jemaah Allah. Kalau kita hitung dengan nilai rupiah, masya Allah, sangat banyak sekali nikmat Allah yang telah kita terima. Apalagi semenjak kita dilahirkan sampai detik ini. Maka sungguh malu, jemaah Allah, ketika kita sudah diberikan fasilitas yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekayaan bumi ini, kemudian kita lupa untuk bersyukur mendekatkan diri kepada Allah, naudzubillah. Maka jemaah Allah, marilah kita menjadi orang-orang yang benar syukurnya, benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah, kita yakin ketika kita ditanya, apa kita beriman kepada Allah? Apakah kita beriman kepada Rasulullah, kepada hari akhir, ada hari pembalasan nanti, amal kita akan dibalas yang baik maupun yang buruk? Pasti kita mengucapkan saya iman, saya yakin. Tetapi jamaah Allah, naudzubillah, banyak sekali di antara umat yang mengaku Islam, mengaku iman itu tidak menunjukkan dalam kehidupan sehari-harinya bahwa dia termasuk orang yang beriman. Masih banyak sekali kemudian dia mengaku beriman, tetapi perkataannya naudzubillah min dzalik, jauh dari ciri-ciri orang yang beriman. Perilakunya juga jauh dari ciri-ciri orang yang beriman. Maka jamaah Allah, memang katanya Rasulullah, iman itu harus mencakup 3 hal, jamaah Allah. Yang pertama yakni tasdiqum bil qalbi, harus dibenarkan dalam hati. Insya Allah kita yakin semua sudah membenarkan keimanan kita terkait dengan rukun iman itu. Tidak cukup itu, harus kita ikrarkan bil lisan, kita buktikan dengan perkataan-perkataan yang baik kalau kita mengaku beriman. Sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan di antara ciri orang yang beriman itu adalah berkata-kata yang baik. Kalau gak bisa ya diam, gitu kan. Maka kita buktikan itu. Kemudian wal amalu bil arkan, kita buktikan dengan amal-amal perbuatan anggota tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka jemaah Allah, iman itu tidak cukup untuk hanya diyakini atau kita ucapkan saja, tetapi perlu adanya pembuktian dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena jamaah Allah, katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari kiamat nanti tidak berguna lagi mal, harta-harta kita, wal banun, anak-anak kita,
Gak ada gunanya katanya Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang penuh dengan iman dan tidak dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang merusak keimanan. Maka penting jama'akumullah kita menjaga keimanan kita. Kemudian juga dibuktikan jama'akumullah dengan praktek ibadah kita yang benar, yang khusyuk, yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, yakni di antara ciri-ciri orang yang munafik, naudzubillah min dzalik, orang yang tidak benar imannya itu adalah mereka yang idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka yang mendatangi melaksanakan ibadah salat itu dengan perasaan yang malas, berat, kemudian bermalas-malasan, tidak sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, itu salah satu ciri ketika iman seseorang itu tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini khusus salat, tetapi secara umum ibadah apapun maka harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, tidak dengan malas-malasan jamaah. Jika Allah menyebutkan aqimis shalah, laksanakanlah sholat, maka perintah itu harus kita yakini bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak lagi kemudian kita bermalas-malasan jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sudah benar melaksanakan itu, setiap ada panggilan kita bersegera menuju panggilan itu, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang benar imannya jamaah. Tetapi kalau kemudian kita masih meremehkan, alah waktunya masih panjang, nanti lagi, masih belum habis waktunya, maka naudzubillah min dzalik jamarakallah, berarti perlu dipertanyakan apakah benar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar iman kita kepada hari akhir nanti? Apakah kita yakin bahwa perbuatan kita, ibadah kita, keburukan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul akhir? Kalau kita yakin, maka kita akan melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi kemudian kita bermalas-malasan, apalagi yura'unan nas, apalagi melaksanakan ibadah kebaikan apapun hanya karena ingin dilihat manusia. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh tidak beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seperti itu. Kita melaksanakan kebaikan hanya karena ingin dilihat oleh orang lain sebagai orang yang baik. Kita beribadah infak sedekah hanya ingin dilihat oleh orang lain sebagai orang yang dermawan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian jamaahullah. Kalau kita termasuk yang demikian, naudzubillah, maka ibadah kebaikan apapun sebesar apapun tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita sibuk mencari pujian dari orang lain, dari manusia jamaahullah, karena pujian manusia itu sementara. Ketika manusia melihat keburukan kita satu saja, maka pasti kita akan dinilai sebagai orang yang buruk oleh manusia. Tetapi marilah kita sibuk untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah lah yang kekal sampai kita nanti meninggal dunia. Masalah dunia semuanya sementara jamaahullah. Apalagi hanya sekedar perhatian manusia, naudzubillah. Maka jamaahullah, mari kita gunakan kesempatan yang masih ada. Hidup kita ini benar-benar menunjukkan kualitas iman kita. Ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bukti keimanan kita yang selanjutnya yakni adalah ketika kita bergaul, bermuamalah dengan sama manusia dunia ini, maka kita buktikan dengan tutur kita, tutur kata kita, akhlak kita yang baik jamaahullah. Kita buktikan kalau kita mengaku iman kepada Rasulullah misalkan, ya kita mencontoh beliau dalam bertutur kata. Rasulullah tidak pernah melaknat seseorang, meskipun beliau disakit sampai berdarah-darah sekalipun, beliau tidak pernah mendoakan keburukan kepada kaumnya. Karena katanya Rasulullah, beliau tidak diutus sebagai la'anan, tidak diutus oleh Allah sebagai orang yang gampang melaknat, mendoakan keburukan. Kalau kita beriman kepada Rasulullah, kita contoh demikian jemaah. Jangan mudah kita mengolok-olok orang lain. Jangan sampai kita mudah mencaci maki orang lain. Bahkan yang mungkin kelihatannya lebih rendah daripada kita. Karena jamaah rahmatullah, orang yang mungkin kelihatannya lebih rendah daripada kita belum tentu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita yang memandang mereka rendah, kita yang lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahmatullah,
Mari kita senantiasa mengoreksi diri kita. Jangan sibuk kita mencari kesalahan orang lain, padahal kita pun jamaah Allah, kita sendiri masih banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang kemudian lepas dari kesalahan. Bahkan Allah sendiri menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Maka jangan sampai kita merasa lebih suci dari orang lain jamaah Allah. Orang yang merasa lebih suci, lebih baik dari orang lain, maka itulah orang yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah Allah, huwa a'lamu bimanittaqo. Hanya Allah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kita. Maka kita tidak bisa menilai seseorang saat ini jamaah Allah. Mungkin kita lihat orang itu buruk sekarang. Bisa jadi di kemudian hari mereka yang kita pandang buruk itu lebih baik daripada kita jamaahku. Ketika Allah mengizinkan dia bertaubat dengan taubatan yang benar, maka jamaahku Allah tidak bisa kemudian kita menentukan bahwa ini ahli neraka, ini pasti masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Tidak bisa jamaahku Allah, karena itu hak murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaahku Allah, maka dari itu mari kita buktikan kalau kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sebagai teladan kita yang terbaik. Kita buktikan dengan kebaikan tutur kata kita, kebaikan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah sering mendoakan orang yang buruk dengan doa-doa yang terbaik, sehingga banyak kemudian di antara mereka yang menerima Islam dengan lapang dada karena kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah Allah, di antara juga bukti keimanan seseorang itu adalah ketika di dalam Al-Qur'an disebutkan, yakni ketika kita mendengarkan nama-nama Allah, ayat-ayat Allah disebutkan, maka bergetar hati kita juga, semakin takut kepada Allah. Tetapi permasalahannya adalah, pertanyaannya adalah, apakah kita paham jamaah Allah? Apa yang kita dengar dari ayat-ayat Allah itu? Apa yang kita baca? Apakah kita paham? Bisa jadi kita tidak berpengaruh apa-apa dalam hati kita karena kita tidak paham apa yang kita dengarkan dari ayat-ayat Allah. Apa yang kita baca, bahkan naudzubillah ya, mohon maaf jamaahullah, apa yang kita baca dalam sholat kita mungkin kita pun nggak paham jamaahullah, sehingga kemudian sholat yang tiap hari kita laksanakan, mulai kita balik dulu sampai sekarang belum mampu merubah banyak dari perilaku kita, karena kita tidak memahami, tidak mendalami apa sebenarnya yang kita baca itu. Maka jamaahullah penting bagi kita untuk senantiasa belajar, memahami. Kita membaca Al-Quran, bagus jamaahullah, berpahala setiap hurufnya 10 kebaikan. Tetapi lebih mulia lagi, lebih tinggi lagi derajatnya ketika kita mau berusaha memahami maknanya. Bukankah kita paham bahwa Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, apalagi terutama hudal lil muttaqin, petunjuk bagi kita yang mengaku iman, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita bisa menerima, bisa mendapatkan petunjuk itu kalau kita tidak paham apa yang kita baca jamaahullah? Bagaimana kita bisa bergetar hati kita ketika dibacakan ayat Al-Quran sedangkan kita tidak paham apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca? Maka kita berusaha jamaahullah menjadi orang-orang yang benar, mempelajari Al-Quran, mencari petunjuk dari situ. Karena dengan demikian jamaahullah, petunjuk dari Al-Quran tidak akan pernah menyesatkan kita. Petunjuk dari Al-Quran akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia sampai akhirat jamaahullah. Semoga jamaahullah kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk senantiasa bertobat setiap harinya, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih baik setiap hari, berusaha menjadi orang-orang yang lebih istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah ketika Allah memanggil kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li syahidil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai penutup jamaahullah, ada satu kisah nyata jamaahullah yang mungkin panjenengan juga pernah mendengar. Ada seorang kakek tua yang datang dari bepergian jauh naik kereta api jamaahullah. Ketika sampai di sebuah stasiun kereta api berhenti, maka beliau ini mencari kamar mandi. Mencari kamar mandi, kemudian menemukan satu kamar mandi, izin kepada penjaganya untuk buang air kecil. Maka setelah selesai buang air kecil, keluar beliau bertanya, berapa ongkos untuk saya buang air kecil? Maka beliau, penjaga ini menjawab 2.000 Pak. Seketika Pak Kiai, orang tua ini kemudian terdiam sejenak, kemudian menangis jamaahullah sampai air matanya jatuh. Dan penjaga kamar mandi itu tidak tega, kemudian berkata, Pak, kalau misalkan panjenengan tidak punya uang, maka saya gratiskan, monggo. Maka orang tua ini menjawab, bukan begitu nak. Seandainya saya mau membeli satu kamar mandi ini, saya mampu, saya punya uang. Tetapi yang menjadi teguran bagi saya, yang mengingatkan saya bahwa tempat yang kotor, bau, najis sekalipun masih ada harganya di dunia ini. Apalagi surga yang sangat saya rindu-rindukan. Apakah sudah cukup amal-amal saya untuk mengantarkan saya menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Padahal di surga tidak ada lagi benda najis, tidak ada lagi kotoran, bahkan bau sekalipun tidak mungkin ada. Sedangkan amal-amal saya tidak ada yang bisa saya pastikan untuk mengantarkan saya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaahullah, maka kita juga diingatkan bahwa mari kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan sekecil apapun jamaahullah. Dan jangan sampai kita meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan sampai kita merasa cukup jamaahullah dengan amal-amal kita yang kita tidak bisa memastikan amal mana yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dosa kita semakin hari semakin banyak. Maka jamaahullah, mari kita berusaha menjadi orang yang senantiasa baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Semoga Allah meridhai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.